jasadi ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil ma'bud wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli syuhud wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ud. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, yang kami hormati, yang kami muliakan, almarhum Haji Ahmad Kurdi Syamsuri bin Haji Mas Agus Ahmad Yusuf Effendi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan ampunan kepada beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan derajat yang tinggi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau di alam barzakh, alam kubur, serta diberikan tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggal, yang menempati rumah ini, dan juga keluarga yang ada hubungan dengan almarhum, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan curahan rahmat inayahnya kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan di dalam semua urusan mereka, keluarga yang ditinggalkan almarhum. Mudah-mudahan kita juga yang hadir di sini di dalam majlis yang kita cintai ini, majlis Miftahul Khair Al-Awwabin, mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala, semangat terus menghadiri majlis-majlis yang baik. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan bisa kita amalkan untuk kebaikan keselamatan kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita, yang telah memberikan takdir kepada kita, kemampuan kepada kita untuk selalu berkumpul dengan hal-hal yang baik. Salutasi dan salam kita hadiahkan kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak shalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya di dalam bulan yang saat ini kita berada di dalamnya, bulan Sya'ban, bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, di dalam kesempatan di malam yang mulia ini kita akan sedikit membahas, karena sebentar lagi kita ini masuk bulan suci Ramadan. Kita tinggal beberapa hari lagi. Makanya ada doa dari Nabi Muhammad SAW itu kita minta untuk disampaikan ke dalam bulan suci Ramadan. Karena umur tidak kata tahu. Nabi Muhammad meminta sampai ke kita ke dalam bulan suci Ramadan itu apa? Apa yang kita bisa pahami apa? Nabi Muhammad meminta keberkahan, tambahan kebaikan di dalam bulan Rajab. Doa beliau itu meminta keberkahan, tambahan kebaikan di dalam bulan Sya'ban. Tapi beliau meminta sampaikan ke dalam bulan suci Ramadan. Ini menandakan bahwasanya bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia. Jika ada amal baik dikerjakan di dalam bulan suci Ramadan, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang baik kita pacak sampai di bulan suci Ramadan, kita senang gembira, itu sudah dapat keutamaan.
Keutamanya luar biasa. Kira-kira kita senang nggak kalau kita sampai umur kita ke dalam bulan suci Ramadan? Senang. Senang baik itu sudah dapat keutamaan. Nah, di dalam keterangan ada man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nar. Wong yang gembira, senang dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya atas api neraka. Kita senang masuk bulan Ramadan, kira-kira senang atas apanya? Dapat apa kira-kira kita di bulan suci Ramadan? Ngapa kita harus senang? Karena amal baik dikit baik kita kerjakan di bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam bulan suci Ramadan ada yang namanya Lailatul Qadar. Kalau kita dapat malam Lailatul Qadar itu lebih baik, lebih utama daripada 1000 bulan. Wong dapat Lailatul Qadar matinya mati syahid, husnul khotimah. Kita pengen dapat malam itu, pengen. Nah, ini luar biasanya bulan suci Ramadan. Senang baik, gembira baik masuk bulan suci Ramadan. Apabila umur kita disampaikan ke dalam bulan suci Ramadan, maka sudah dapat keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diharapkan jasadnya atas api neraka. Tapi jangan sampai salah niat. Senang-senang ini senang dalam masalah apa? Itu tadi senangnya karena bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang mulia. Senangnya apalagi karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Senangnya karena apa? Karena dalam bulan suci Ramadan ada yang namanya Lailatul Qadar dan seterusnya dan seterusnya. Itu kegembiraan kita harusnya niatnya kita tujukan ke situ, maka insya Allah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imani wa rahimakumullah. Karena kita umur dak kati yang tahu, maka karena umur dak kati yang tahu. Kalau umur sudah selesai, dah baca lagi beramal. Tidak baca lagi beramal. Benar kata wong itu. Kau kalau mati meninggal, dak baca lagi kau nak beramal. Dak baca lagi nak nyari pahala. Memang tidak baca. Tapi yang perlu kita ingat, yang perlu kita perhatikan, ada cara agar pahala terus mengalir. Ada yang namanya sedekah jariah. Apa sedekah jariah itu? Sedekah ataupun amal baik yang kita lakukan yang terus menerus pahalanya kaki mengalir. Kita tidak baca lagi beramal di kuburan, tidak baca. Lah meninggal masuk kubur, tidak baca lagi nak sholat, tidak baca lagi nak baca Quran, tidak baca lagi nak itu, tidak baca lagi nak beramal. Beramal kapan? Sebelum mati. Sekarang nih masih di dunia, perbanyak amal. Tapi ada amal jariah yang mana pahalanya baca mengalir setelah kita wafat. Ketika kita di dalam kubur itu pahala terus mengalir. Bagaimana? Yang kita ketahui dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada pahala kebaikan yang terus mengalir kepada seseorang walaupun seseorang itu sudah wafat dan berada di dalam kuburan. Pertama siapa? Man allama ilma. Di sini beliau sabdakan sabun yajri lil 'abdi. Ada 7 orang atau 7 perkara ini kaki mengalir terus pahalanya kepada seseorang walaupun dia sudah wafat dan berada di dalam kuburan. Siapa? Man allama ilman. Wong yang ngajarkan ilmu. Wong yang ngajarkan ilmu ini, ilmu yang sudah diajarkan, pahalanya kali ngalir terus sama wong yang sudah ngajarkan ilmu. Makanya kita kalau tahu amal dikit, tahu ilmu dikit, ilmu yang baik ajarkan. Kita tahu tentang wudu, ajarkan. Kita tahu tentang sholat, ajarkan. Kita tahu tentang baca Al-Quran, ajarkan. Kita tahu tentang apa lagi? Sedekah yang baik macam mana, ajarkan. Terus ilmu yang kita pahami, kita ajarkan. Kakek pas wafat, tidak tahu itu ilmu diamalkan oleh orang lain, dikerjakan oleh orang lain, kakek balik ke kita yang sudah wafat tadi. Karena apa? Ilmunya terus mengalir, pahalanya terus mengalir baliknya ke dia walaupun sudah wafat. Nah, kalau kita sekarang ini kita kan majlis taklim di mana-mana, kita ngerti masalah dikit deh ilmu yang baik sampai ke keluarga. Tahu pembahasan aku dikit deh, cerita yang baik deh. Ada cerita yang baik kita sampaikan ke kawan kita, sampaikan ke sahabat kita. Ada ilmu yang kita pahami sedikit deh, tapi manfaat sampai ke siapapun. Insya Allah kaki itu yang kita sampaikan tadi walaupun kita sudah wafat, tapi ternyata
Yang baik-baik tadi, yang manfaat tadi, wong yang mengajarkan ilmu yang baik. Yang kedua, siapa? Au karonahroh, wong yang mengeruk atau yang membikin sungai. Sekarang ini modelnya wong yang memberikan kemanfaatan walaupun dengan ngeruk sungai. Ada tempat mungkin ada yang tandus, ada yang mungkin tempat yang kekurangan banyu. Dia buatkan tempat khusus yang sekiranya menggampangkan wong untuk mendapatkan air. Itu kan manfaat. Bukan ilmu ini, tapi itu hal yang memberikan kemanfaatan. Maka kaget pahalanya ngalir sama wong yang muat tadi walaupun dia sudah wafat. Siapa lagi? Wong yang bikin sumur. Yang bikin sumur itu, wah, dia walaupun tukang pekerja tapi dia dapat pahala. Makanya yang kita gawe ke manfaat, maka dapat pahala dan pahalanya ngalir. Bikin apa? Bikin masjid, luar biasa. Bangun masjid, bangun musola, bangun ini. Hal-hal yang kaget dimanfaatkan wong untuk hal-hal yang baik, maka pahalanya kaget ngalir kepada wong yang memberikan tadi itu walaupun dia sudah wafat. Siapa lagi? Gorosanahlan, wong yang menanam pohon kurma. Ini kiasan baik. Nanam apa baik? Kalau wong dulu itu dia mikir ke cucu-cucunya, cucu-cucunya dipikir ke. Zaman dulu itu percaya pernah disampaikan juga oleh guru-guru kita. Wong dulu itu dia mikir ke cucu-cucunya. Dia tanam ini, dia tanam ini untuk apa? Kaget kemungkinan ini pacak dimanfaatkan oleh anak aku. Kaget kemungkinan ini pacak tanaman ini dimanfaatkan oleh cucu aku. Ini hal yang manfaat, pahala walaupun dia sudah wafat yang nanam tadi, tapi pahalanya bakal ngalir kepada orang yang nanam. Nah, macam itu. Dan masih banyak lagi hal-hal yang pahalanya mengalir, seperti bangun masjid tadi itu juga. Atau orang yang mewariskan, mewakafkan Quran, mewakafkan mushaf, mewakafkan hal-hal yang bisa dimanfaatkan. Apa apa kausi, apa meja, apa ini karpet, Quran, luar biasa. Kalau wakaf Quran dibaca terus ngalir terus sama yang mewakafkan, sama yang memberikan. Maka kita itu tadi, kita cari gawe yang kira-kira pahalanya kali ngalir terus ke kita. Setelah kita wafat pahalanya tetap ngalir galah. Setelah kita wafat tapi pahala ngalir terus sama gitu. Maka bikinlah hal-hal yang baik, hal-hal yang manfaat yang bakal digunakan orang lain, yang kakek pahalanya ngalir sama kita. Karena itulah yang dibutuhkan setelah orang wafat masuk ke alam kubur. Terus yang terakhir siapa? Yang kakek pahalanya ngalir, wong yang ninggalkan anak-anak yang soleh, ninggalkan anak yang berbakti, ninggalkan anak-anak yang baik, yang paham akhlak dan semacamnya, ninggalkan anak-anak yang pacak doakan oleh kepada orang tua, yang doakan wong tuanya walaupun wong tuanya sudah wafat. Nah ini kakek ngalir terus pahala wong tua yang punya anak-anak yang soleh. Maka kalau kita punya anak kakek, didiklah sebaik mungkin dari kecil, sampai dia berakhlak mulia, dia paham ini itu ilmu yang baik, dia pacak ngedoa ke wong tua dan semacamnya, pacak memberikan manfaat banyak. Maka kakek bakal ngalir pahala deres untuk wong tuanya walaupun wong tuanya sudah wafat di alam kubur ini, yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap pahala apapun yang sudah kita lakukan, manfaat-manfaat, insya Allah pahalanya ngalir walaupun kita sudah wafat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yaitu mandi diwajibkan atau kategori mandi wajib atau mandi yang disunahkan atau sunnah mandi, dan tadilah sebab-sebabnya yang dianjurkan. Maka mudah-mudahan dapat kita pahami dalam masalah mandi ini, insyaallah bermanfaat. Ini yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala Allah asrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hawba wastur lana al-arati
باكتساب منا بالمصطفى رسوله نضى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه عند طاش صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. تقبل يا كريم.